Salah satu cara untuk mengisi liburan adalah bisa berkemah bersama keluarga di gunung atau di pantai. Tapi bagaimana kalau Anda mencoba berkemah menikmati suasana alam dengan rumah berjalan? Berikut liputannya. Ratusan komunitas camper van nampak memadati bumi perkemahan Cipanten, Majalengka, Jawa Barat Minggu siang. Berbagai jenis mobil terlihat keren dengan tenda yang langsung menempel di mobil. Dengan membawa keluarga, mereka menikmati camping di bawah rindangnya hutan pinus di kaki Gunung Ciremai di ketinggian sekitar 1.600 meter dari permukaan laut. Salah satu peserta komunitas mengaku menikmati sejuknya alam pegunungan Gunung Ciremai ini dengan menggunakan kendaraan pick-up yang sudah dimodifikasi lengkap dengan peralatan camping, seperti tempat tidur dan alat dapur. Kalau jenis mobilnya sih ini pop-up camper ya. Cuma dia bisa turun dari mobil pick-up-nya. Karena mobil pick-up-nya masih saya pakai buat kerja. Oh, jadi bisa dibongkar pasang? Ya. Tak hanya diikuti oleh anggota camper van Jawa Barat, kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota komunitas camper van dari wilayah lain, seperti Palembang, Bali, bahkan dari Malaysia. Selain di Majalengka, ratusan penggemar mobil lainnya juga berkumpul di pantai selatan Kabupaten Blitar menikmati liburan akhir pekan. Mereka mendirikan tenda di bawah teduhnya hutan cemara serta memamerkan kelebihan mobil retro 80-an yang tampil sporty dan tak kalah dengan mobil keluaran baru. Menurut panitia, mereka sengaja membawa keluarga untuk menikmati indahnya Pantai Serang. Sekaligus menjalin silaturahmi bersama komunitas setelah 2 tahun vakum dari kegiatan akibat pandemi. Fakta wisata di Blitar, kita tetap memperkenalkan bahwasanya di Blitar itu ada tempat destinasi wisata yang sangat menunjang komunitas-komunitas untuk mengadakan acara di sini, di mana letaknya ya sangat alami, di pinggir pantai, pinggir laut, dalam hutan pinus. Kita mengajak teman-teman bersama keluarga untuk bercamp. Penggemar mobil dengan 5 transmisi ini jumlahnya mencapai hampir 1.000 orang di wilayah Pulau Jawa saja. Meski nafas tua, mobil ini masih cukup mudah mendapatkan on the reel-nya sehingga masih banyak peminat. Tim Liputan CNN Indonesia. Dari camping kita kulineran. Tahukah Anda bahwa beras kesukaan Kesultanan Brunei ternyata beras asli Indonesia? Ya, beras pulen bertekstur kecil dengan indikasi geografis itu hanya dapat diproduksi di Krayan, Kalimantan Utara. Rendang jamur tiram olahan Chef Bara Patirajawane dihidangkan dengan beras sultan. Beras dengan indikasi geografis dari Krayan, Kalimantan Utara itu ternyata menjadi favorit Kesultanan Brunei. Kok bisa ya? Beras Adan Krayan dari Kalimantan Utara. Beras sultan katanya. Beras sultan, Kenapa disebut beras sultan? Jadi memang istilahnya di sana itu adalah beras sultan karena ini memang adalah beras yang istilahnya menjadi supplier di Istana Kesultanan Brunei. Oh. Jadi memang Dari Indonesia, bahkan dari Kalimantan Indonesia. Utara ya. Mungkin karena dekat jadi mungkin lebih mudah untuk disuplai ke sana. itu mungkin, tapi bukan hanya itu, rasanya dan kualitasnya. Oke. Itu berbeda sama sekali Ngomongin dengan soal beras. rasa, saya boleh coba langsung. Oh, boleh, Tom. ya. Silakan. Oke, apa yang membuat beda? Saya coba langsung ya. Iya. Pak. Pulen yang dalam artian kita bukan ketan gitu ya. Bukan ketan. Bukan ketan. Ada tekstur ketannya, tapi bukan ketan. Iya, dia kecil nempel Ya. satu sama lain. Tapi Dan bukan ketan. pengairan dari sawahnya Oke. itu adalah dari sumber mata air dari Gunung Krayan. Oke, sehingga Ya. memang sangat natural ya yang menjadikan dia pengairan ini. Betul sekali. Pengolahan sawah yang dilakukan secara alami menjadi alasan kuat mengapa beras Krayan berbeda dari beras lainnya. Pupuknya, yaitu dari pupuk si kerbau-kerbau yang membajak sawah-sawah di Adan Krayan itu. Jadi urin dan kotoran sapi itu dari rumput-rumput yang bersih, kan rumput Yang mereka mereka makan makan. rumput itu bersih, itu adalah pupuk alami yang terbaik tanpa ada bahan-bahan kimia Nggak ada yang apapun. bisa lawan kalau itu. Nggak ada yang bisa Udah lawan. organik sekali Ya. sehingga memang hasilnya pun kita nggak bisa tipu. Betul. Saya langsung rasanya kayak begah gitu ya. Memang no wonder seorang sultan mungkin sangat memfavoritkan beras Beras ini. kemudian selalu disuplai dengan Ya. baik.
Garam yang digunakan untuk rendang jamur tiram adalah garam Amet Bali. Ya, Chef Bara gemar memperkenalkan bahan-bahan asli dari berbagai daerah di Indonesia dalam masakannya. Terlebih bahan makanan itu berindikasi geografis. Lantas, apa itu produk dengan indikasi geografis? Karena ini hanya bisa diciptakan, dibuat, dibudidayakan di tempat tersebut dan tidak bisa dilakukan di tempat lain karena pengaruh-pengaruh geografis, karena pengaruh budaya, adat, manusia. Bahkan rasanya pun juga akan memberikan cita rasa yang spesifik. Sangat spesifik. Oke. Karena garam Amet ini secara alami sudah memiliki rasa yang gurih, umami. Tanpa penambahan aditif-aditif seperti MSG misalnya. Tidak ada MSG sama sekali. Itu pengaruhnya adalah karena lautnya di Amet mungkin memiliki rumput laut yang berbeda. Rumput-rumput laut itulah yang memberikan satu aroma yang sangat spesifik yang tidak bisa diduplikasi di tempat lain. Oke. Indonesia telah memiliki 111 produk berindikasi geografis yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun ahli food biodiversity Helianti Hilman menyayangkan masih banyak petani lokal yang belum memiliki kapasitas memadai dalam memperkenalkan bahan-bahan lokal tersebut. Jadi kesadaran untuk membangun branding itu Indonesia itu masih sangat minim. That's why kita begitu keluar kayak mati gaya gitu kan istilahnya, mungkin jagoan kandang gitu, tapi begitu keluar nobody knows about us, nobody heard about us. Helianti menambahkan petani lokal harus mendapat perhatian lebih sebab keaslian pangan lokal dihasilkan dari tangan mereka. Bahan lokal kita saja sudah sangat kaya ya. Sudah sangat kaya. Ya. Dan memang ini yang harus kita angkat karena dengan kita mengangkat produk-produk indikasi geografis itu berarti kita membantu para petani yang sudah menjalankan ini semua ratusan tahun. Dan ini harus kita jaga karena ini adalah aset kita. Lewat kuliner, sebuah budaya tersaji. Budaya dan keaslian cara mengolah apa yang ada di alam untuk dijadikan makanan perlu mendapat tempat agar tetap lestari. Roni Satria, Septiadi Pradana, Kartika Widowati, Ubud.